Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Safira dengan NPM 0321220229. Di sini saya akan memaparkan mengenai teks naratif multimodal dan contohnya. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran menulis dengan dosen pengampu Ibu Siti Khadijah, MPD. Teks naratif. Teks naratif adalah karangan cerita yang mengisahkan cerita non-fiksi atau fiksi yang bersifat imajinasi, berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Sifat kronologis yang ada dalam teks naratif menjadikannya harus memiliki pembagian waktu yang runtut, mulai dari awal hingga akhir. Menurut KBBI, teks naratif adalah teks yang memiliki sifat narasi. Sifat narasi merupakan sifat untuk menguraikan atau menjelaskan. Tujuan teks naratif. Pertama, sebagai media hiburan untuk pembaca, teks ini mampu memberikan pengetahuan tentang cerita fiksi atau non-fiksi yang baik kepada para pembacanya. Kedua, memberikan pengalaman keindahan, pengetahuan baru, hingga informasi penting kepada pembaca. Ciri-ciri teks naratif. 1. Teks naratif berisi sebuah cerita suatu peristiwa, baik itu nyata, imajinasi, maupun gabungan keduanya, sehingga jenis teks satu ini cocok diterapkan pada tulisan non-fiksi. Kedua, proses bercerita diurutkan berdasarkan urutan waktu, sehingga suatu peristiwa bisa diketahui detail kronologinya oleh pembaca. Ketiga, terdapat unsur tindakan dan perbuatan. Keempat, teks naratif tidak hanya bisa disampaikan penulis lewat tulisan atau teks, melainkan juga bisa dalam bentuk lisan, gambar diam, gambar bergerak, maupun kombinasi lainnya. Kelima, teks ini memiliki konflik atau masalah. Struktur teks naratif. 1. Orientasi, yaitu bagian pengenalan cerita, di mana penulis memberikan informasi soal latar belakang tempat, waktu, dan mengenalkan tokoh. Kedua, komplikasi, berisikan masalah atau konflik yang mulai terjadi hingga pada akhirnya mencapai puncak konflik. Ketiga, resolusi, penurunan konflik, di mana penyelesaian masalah mulai terlihat hingga menemukan sebuah akhir. Dan yang keempat adalah reorientasi, yaitu bagian opsional yang biasanya berisi kesimpulan ataupun amanat yang dapat dipetik dari cerita. Unsur dalam teks naratif, yaitu plot, setting, karakter, konflik, dan tema. Kaidah kebahasaan teks naratif. 1. Teks biasanya banyak menggunakan penunjuk waktu yang mengarah pada masa yang telah lewat atau masa lampau. Kedua, menggunakan konjungsi kronologis, sehingga menggunakan kata hubung yang memberi informasi mengenai urutan waktu atau kronologi. Ketiga, penggunaan kata kerja yang menggambarkan atau menyatakan suatu tindakan. Teks multimodal. Teks multimodal merupakan teks yang berupa perpaduan teks tulisan atau lisan dan gambar atau animasi. Teks multimodal tidak hanya berupa teks verbal saja, tetapi perpaduan antara teks, baik tulis maupun lisan, dengan gambar, audio, dan video. Teks multimodal menggabungkan bahasa dan cara berkomunikasi lainnya seperti visual, bunyi, atau lisan yang disajikan dalam suatu teks yang utuh. Berikut adalah contoh teks multimodal dengan teks naratif. Kehilangan bukan akhir segalanya. Di sebuah ruang keluarga terdapat ayah, bunda, dan remaja laki-laki yang sedang bersenda gurau. Segala aktivitas yang dilalui hari ini mereka ceritakan dengan penuh semangat. Canda tawa menghiasi ruangan tersebut. Dalam setiap ungkapan terselip rencana masa depan yang telah mereka rajut begitu indah. Seperti kaset rusak yang terus berputar, inilah kehidupan. Memori indah yang rasanya baru kemarin dilalui harus terhempas begitu saja. Bagaikan mimpi di siang bolong, laki-laki yang tengah fokus sekolah itu harus mendapatkan informasi bahwa kedua orang tuanya tewas dalam kecelakaan. Ia bergumam, "Apa ini Tuhan?" Rasanya langkah ini semakin berat. Setiap jejak yang ia lewati terasa begitu lama. Semakin dekat jarak ia dengan rumah, semakin kencang jantungnya berdebar. Di ruang keluarga, tepat di mana bunda dan ayah selalu menyambutnya, di sana pula terbaring dua jenazah orang tuanya yang tertutup kain putih. Sambil merangkak menghampiri jenazah kedua orang tuanya, dalam hitungan detik, laki-laki itu berteriak histeris. Ia mengguncang tubuh kaku bunda dan ayahnya. "Bunda, bangun, jangan tidur terus. Lihat, aku udah pulang. Bunda selalu nunggu aku ceritakan. Ayo bangun, kita cerita lagi sama ayah. Ayah juga, ayo bangun, jangan tidur terus.
bangun." Dengan tangisannya yang memilukan, laki-laki itu ingin menolak segala takdir yang diterimanya. Ia kesal, marah, dan ingin mengeluhkan segalanya. Namun, sekarang kepada siapa ia harus mengadu? Tidak ada lagi bunda yang selalu menunggunya dan ayah yang selalu menguatkannya. Dengan perasaan hampa, laki-laki itu ikut mengantarkan kedua orang tuanya ke tempat peristirahatan terakhir. Tangisannya memang sudah tidak terdengar, tapi orang yang melihatnya tahu bahwa sorot mata yang selalu menunjukkan keceriaan itu begitu kosong. Tidak ada cinta dan harapan dalam tatapannya. Setelah kembali ke rumah, ia kembali merasa hampa. Rumah yang selalu memberikan rasa hangat dan kenyamanan kini terasa begitu gamang. Kuatkan aku Tuhan, walaupun tidak ada raga bunda dan ayah, tapi aku yakin mereka selalu menemaniku. Walaupun rasanya sulit untuk ikhlas melepaskan kepergian mereka, tapi ia berusaha kuat untuk menjalani hari-hari ke depannya. Banyak mimpi dan keinginan orang tuanya yang harus ia capai. Cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.